Kenapa sepatu 9 juta ini berbahaya? Halo guys, di sini udah lama banget kita nggak bedah ya, dan kita kembali dengan format baru, penilaian baru, dan tentu aja sepatu baru. Yes, ini adalah sepatu yang sudah kalian tunggu-tunggu, Adidas Adios Pro Evo 2 yang tiada banding tanpa tanding di zaman sekarang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ya, gue mau kasih tahu kalian, mulai sekarang sistem penilaian kita akan jauh lebih kompleks, jauh lebih reliable dengan cara terbaru yang kita akan terapkan. Seperti apa itu? Pertama, mulai dari sistem penilaian ya, kita akan bagi menjadi 4-5 layer. Mulai dari layer A, itu adalah pembahasan material, total material dari upper sampai outsole. Layer B, itu adalah konstruksinya. Layer C adalah fungsi atau kegunaannya tanpa adanya user yang masuk menggunakan sepatu ini. Sedangkan layer D dan layer E adalah hasil review dari user yang menggunakan sepatu ini untuk dua jenis kondisi berbeda, di mana layer D adalah untuk penggunaan normal sehari-hari seperti berdiri dan jalan, yang itu jelas tidak akan valid untuk sepatu ini. Maka dari itu ada layer E, di mana layer E ini khusus untuk sepatu lari, terlebih sepatu lari performa tingkat tinggi seperti ini. Dan lebih dari itu aja, kita punya sistem untuk override penilaian kita, di mana hasil penilaian kita yang standar akan sangat kejam terhadap sepatu ini, tapi kita juga paham sepatu ini adalah F1-nya di sepatu. Makanya tidak bisa pakai sistem penilaian biasa. Maka dari itu kita akan memberikan juga scoring versi override. Ketika kita kunci semua faktor dan benar-benar mempertimbangkan kalau ini adalah sepatu race yang hanya digunakan di kondisi race terkontrol dan khusus. Oke, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Adidas Adios Pro Evo 2. Oke guys, langsung aja kita masuk ke layer A, di mana kita menemukan hampir seluruh upper sepatu ini menggunakan translucent Cyler mesh ya, di mana ini adalah mesh yang sangat unik sekali. Kalau kalian lihat, ini kesannya gimana ya? Ini kayak jaring sih ya, namanya juga mesh ya. Tapi ternyata dia punya durabilitas yang cukup unik ya. Setelah kita Dremel, kita nggak yakin nih, kok bisa? Dia baru jebol di detik ke-10, kita sampai ulangi 2 kali, ternyata hasilnya konsisten ya. Menurut benchmarking kita, ini jelas kalah dibandingkan sama Kayano series yang menempati top tiernya untuk mesh ya. Tapi artinya dia punya durabilitas yang cukup baik, apalagi kalau kita ingat dia cuma bakal dipakai sekali race doang. Beda cerita dengan TPU-nya ya, stripe ini ternyata dia habis dalam 10 detik kurang ya. Sedangkan keseluruhan upper ini kalau kita tarik tensile test ya, dia cukup kuat juga. Nah, hal yang menarik ternyata berkebalikan, yaitu di bagian liningnya. Bagian lining ini kalian tahu dia sangat-sangat durable dan sangat-sangat jempolan, gokil ya. Gue nggak segan untuk kasih rating yang bagus sekali untuk bagian liningnya doang, tapi kita kan harus lihat keseluruhan uppernya. Dan dari 3-4 komponen yang kita cek dari upper, kita akan memberikan nilai median, nilai tengah ya dari keseluruhan poinnya, di mana kita dapatkan angka 6,66. Ya, ini cukup fair kalau kita ngelihat di mana sepatu kayak gini memang tidak dibuat untuk bisa durable. Dengan catatan liningnya ternyata sangat durable sekali. Adakah kekurangannya? Ada. Non-gusseted tong ini bukan yang terbaik, bukan pilihan terbaik maksud gue untuk sepatu kayak gini, dan talinya ini terasa sangat murah. Ini tali yang sama dengan Evo SL guys. Jadi sepatu 9 juta pakai tali sepatu 2,5 juta. Anyway, itu nggak jadi masalah karena ada poin plusnya juga, breathability yang sangat bagus sekali, dan dia ternyata sangat mudah kering. Jadi kita tes juga dalam kondisi hujan, ketemu becek, air tidak menyerap dan kering sangat-sangat cepat sekali guys. Itu adalah 2 poin positif dari upper sepatu ini. Sekarang kita masuk ke layer A2, dimana kita coba identifikasi midsole yang dari material TPE ini begitu luar biasa. Oke, gue masukkan dulu statsnya di sini ya. Mulai dari durometer, stack, dan data-data lainnya. Dimana hasil durometer ini cukup konsisten di bagian heel dan bagian toe areanya ya. Ini kurang lebih sekitar 17-18. Dimana angka itu sebenarnya sangat-sangat empuk, tapi kenapa bisa kerasa keras? Tentu saja karena ada rod. Ini bukan pakai plat karbon, tapi dia pakai rod di dalam sini. Hasil lab kita menunjukkan kalau stack belakang ketebalannya 38,1 mm, sedangkan bagian stack depan 27,6 mm ya. Ini sangat tinggi sekali. Dan kalau kita cek energy return-nya berdasarkan tes drop ball, kita menemukan angka 53 cm pantulan pertama kalinya. Sedangkan reboundnya 48,67%. Ya, ini sudah jauh di atas rata-rata atau kategori kita elastik setelah benchmarking 200 sepatu lainnya yang pernah kita tes sebelum ini. Catatan lab kita menunjukkan kalau kondisi cushion ini cukup aman dan stabil ya, meskipun dia sangat plashy dan empuk, tapi karakternya itu berbeda. Ya, dia plashy hanya untuk di kecepatan rendah, sedangkan begitu kita mulai kecepatan
tinggi, dia karakternya jadi jauh lebih stabil. Dan untuk energy return yang sangat tinggi dan sangat elastik ini, kita memberikan rating 8,5 ya. Ini sangat-sangat bagus dan premium luar biasa ya. Kita tahu lah gimana super critical foam itu bekerja. Dan kalau kalian belum tahu gimana super critical foam itu bekerja, kita udah pernah bikin videonya sebelum ini. Oke, sekarang kita masuk ke layer A3. Kita salah guys. Tadinya kita pikir buat apa sih? Ini gak akan durable nih ya kalau dibandingkan sama Continental. Iya, Continental lebih berat, tapi kan lebih durable. Ternyata ini adalah outsole yang sangat ngegrip dan dengan ketebalan 0,5 sampai 0,7 mm aja, dia punya durabilitas yang cukup oke ya. Kita sudah melewati lebih dari 20 km ya. Mungkin lebih tepatnya sekitar 25 sampai 26 km. Pertama kita cobain half marathon bersama Kang Rija kemarin, dan Evan juga sudah menguji beberapa kali ya di jarak-jarak yang lebih singkat juga di atas treadmill. Ternyata hasil tes di lab kita menemukan dia hanya berkurang 0,3 mm, yang artinya dia adalah special case bersama dengan Puma Speedcat ya, Puma gripnya. Oke, ini maka dari itu meskipun dia masuk ke special case karena ketahanan abrasinya, kita harus mempertimbangkan ya satu hal lain. Berdasarkan sistem kita ada angka cap yang tidak bisa ditembus kalau gripnya dibasah itu jelek, yaitu angka 7. Dan sepatu ini mendapatkan angka cap yaitu 7 dari 10 untuk A3-nya. Nah, sekarang penilaian final dari layer A, kita akan memberikan median dari 3 poin tersebut dengan beberapa adjustment pengurang poin ya yang kita temukan dari hasil penelitian lebih lanjut terhadap materialnya, yaitu 7,5 dari 10. Gue yakin kalau kalian mencari durabilitas material aja, Adidas Pro 4 menjadi opsi yang lebih masuk akal dibandingkan sepatu ini ya. Dengan performa yang kurang lebih gak akan terlalu jauh beda kok, gue yakin ya. Dan sekarang kita akan masuk ke layer B. Layer B ini kita akan menjawab tentang kekuatan konstruksi. Pertama-tama pengecekan visual dan inspeksi lebih lanjut tentang panel-panel jahitan, itu semuanya bagus. Bahkan tidak ada sedikit pun lem bleber. Adidas mengerjakan produk premium ini dengan sangat teliti luar biasa. Begitupun dengan hasil bonding test kita menunjukkan kalau dia memiliki hasil yang sangat-sangat bagus. Maka dari itu kita berikan rating 8 dari 10 untuk keseluruhan konstruksinya. Tapi nggak cuma itu, di lab kita sekarang mengecek struktural kontrolnya, di mana kita temukan heel counternya itu kondisinya soft tapi bisa hold dengan baik ya. Kemudian torsional rigidity yang stiff, dan di sini untuk B2 kita mendapatkan angka 6,5 ya. Balik ke stitching dan panel integrity, kita masukin satu section sendiri di sini yaitu B3, kita berikan 8,5 karena betul-betul excellent. Dan gimana dengan mediannya di layer B ini, kita berikan angka 7,7 dari 10. So far angka ini bukan berarti jelek, tapi karena torsional rigidity dan lateral rigidity-nya itu betul-betul ekstrim ya. Berkat adanya plat karbon di sini, itulah yang mempengaruhi angka tersebut menjadi tidak terlalu besar. Tapi tolong diingat, ini masih merupakan consideration kita secara umum untuk sepatu yang kita pakai hari-hari ya. Nah, nanti di akhir akan gue override dengan sistem penilaian khusus untuk sepatu racing. Yuk kita simak dulu untuk layer C. Untuk di layer C ini, kita akan memberikan penilaian terhadap sepatu ini tanpa adanya orang ya. Gue akan summary singkat aja. Dengan beberapa hasil pengecekan kita menemukan kalau dari segi dimensi, ukuran sepatu aja, dan segi fitting-fittingnya, dia tidak mudah heel slip. Kemudian sepatu ini terasa sangat liar ya, karena karakter rockernya, geometrinya, bahkan juga materialnya ini begitu liar, dan terutama ini akan bermanfaat jika kita akan gunakan di pace tinggi. Gue jadi nggak sabar untuk ngecek nanti di layer E ya. Nah, sekarang kita akan berikan dulu poin untuk layer C-nya. Untuk keseluruhan poin kita berikan angka 7,3 dari 10. Kok kecil lagi-lagi? Tenang ya, kita lanjut dulu ke layer D. Di mana layer D ini kita tidak akan memberikan penilaian apapun. Gue cuma mau kasih beberapa insight dari user. Nah, berhubung ini adalah sepatu race, ini adalah sepatu yang sangat tidak stabil ketika kalian pakai jalan atau berdiri bahkan, karena akan begitu wobbly ya, kayak squishy. Tapi lain cerita ketika kalian mulai bergerak dengan cepat, rockernya ini berubah tuh karakternya, mendorong kaki kalian maju ke depan ya. Tapi ada masalah di mana fitting-fittingnya itu terlalu sempit guys. Ini bener-bener sepatu yang sempit, mulai dari atas ini ya sampai bagian depan sini, belakangnya juga. Jadi semuanya bener-bener ngepres banget kaki kalian, dan ini cocok kalau kalian adalah atlet pro, dimana kalau kalian pernah periksa tuh ya atlet-atlet lari yang pro, kakinya tuh bener-bener kecil-kecil, ramping-ramping ya, slim-slim, dan cocok dengan profil sepatu ini. Nah, ini aja sudah menjadi indikasi kalau ini tidak cocok untuk fitting kaki orang kebanyakan, dan tidak cocok juga untuk kalian pakai hari-hari. Jelas ya, makanya layer D ini tidak akan terlalu gua bahas ya. Dan di sini kita akan lanjut ke layer E. Selamat datang di layer E, dan dimana kita akan membahas tentang larinya secara menyeluruh ya. Oke, izinkan gue kembali membuka catatan dari hasil lab kita. Ini bukan angka yang jelek, tapi kita harus tahu sepatu ini bukan untuk semua hal, bukan untuk semua orang, tapi sepatu untuk kegunaan spesifik, untuk user spesifik dengan waktu yang spesifik. Maka dari itu, ini adalah angka yang cukup jujur ya, dan
ada margin error yang sangat kecil sekali dan kita kategorikan sepatu ini sebagai sepatu race extreme. Maka dari itu, kita akan override penilaian tadi tersebut untuk satu sistem penilaian baru khusus untuk sepatu case extreme seperti ini. Berapa kan nilainya? Hanya ada 3 kategori. Pertama, midsole dan plate synergy. Gue akan memberikan rate 9,3. Betul-betul sinerginya sempurna. Kemudian, gait efficiency at race pace, ternyata untuk pace yang jauh lebih tinggi lagi, bukan 6 lagi ya, itu kita bisa berikan rating 9,0. Gue sangat pede sekali memberikan angka segitu. Kenapa? Juara-juara dunia pemecah rekor maraton pun mengamininya ya kan. Mereka menggunakan sepatu ini dengan sangat effortless gitu ya. Ya, mereka adalah 0,1% tadi yang gue sebutkan. Bukan orang-orang biasa kayak gue, kayak Evan, atau kayak lo ya. Dan 3, mechanical advantage versus effort ya. Dimana ketika kita sudah punya base tubuh yang kuat, semua mechanical advantage tadi itu bisa memberikan effort yang nyaris sempurna, bener-bener nyaris sempurna, dan bahkan membuat semua modal yang ada di tubuh kita setelah latihan panjang tersebut itu menjadi jauh lebih maksimal lagi. Maka dari itu kita berikan rating 8,8. Oke, gue tahu ini tidak ideal ya, tapi gue yakin angka ini akan lebih merepresentasikan kondisi sepatu ini sebenarnya, yaitu 9 dari 10 ya, untuk angka yang kita dapatkan dari median 3 poin tersebut. Dengan case, ini adalah sepatu ekstrim yang hanya dipakai untuk race. Jadi konteksnya seperti ini, kalau ini adalah sepatu yang kalian pakai daily atau hari-hari, atau kalian adalah amatur yang akan pakai sepatu ini, no, ratingnya hanya 7,5 dari 10. Tapi begitu kalian adalah seorang atlet profesional dengan pengalaman bertahun-tahun, peak performa tinggi, mungkin sekelas Kipchoge, ini adalah sepatu yang nilainya 9 dari 10 untuk membantu performa kalian. Nah, sejauh apa sih performa kalian bisa dibantu sama ini? Jujur-jujuran, hasil penelitian itu hanya memberikan beberapa persen aja, kecil teman-teman. Jadi akhirnya untuk siapakah sepatu ini? Kalau kalian bukan atlet, tentu saja kalian boleh beli ya. Kalian boleh beli selama ada uang dan ada barang, kayak kemarin kita dapatkan di Starting Lane. Kalau kalian nggak punya uangnya, kalau kalian bukan atlet profesional, silahkan gunakan ini sebagai pajangan overprice di rumah kalian. Tapi kalau kalian punya uang ya, mendingan kalian cari sepatu yang kelasnya di bawah ini kayak Adidas Adios Pro 4 atau Alpha Fly 3 atau 4 lah yang nanti mau keluar, atau super trainer yang lainnya. Karena apa? Dia akan lebih durable dan lebih worth your money. Terutama kalau kalian bukanlah seorang atlet profesional. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat fun. Kita mengembangkan metode baru bersama dengan sepatu baru dengan teknologi paling high-end ini. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan rasa penasaran kalian tentang teknologi di balik sepatu 9 juta ini. Kita sudah bahas kemarin teknologinya, kita bahas experience-nya, kita bahas sekarang dalamannya seperti apa, dan banyak lagi super shoes lain yang bisa kalian temukan di Starting Lane. Apalagi kalian bisa pakai kode voucher SLX Shoe Polish yang ada di bawah, dan kalian bisa masukin ke link websitenya Starting Lane atau klik link di bio kita. Nah, itu dia review kita terhadap sepatu 9 juta ini. It's been fun mengulik sebuah teknologi terbaru, penemuan paling mentok dari umat manusia di bidang atletik ya. Dan jawaban juga ketika kalian mencoba sepatu human race dari Pharrell Williams x Adidas, rasanya akan kurang lebih mirip dengan sepatu ini karena base-nya sama ya. Gak perlu tuh yang 15-18 jutaan di sepatu ini, udah ini aja, atau downgrade lagi terus sampai Evo SL, menurut gue sangat-sangat no problem. Oke, mungkin itu aja review dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian rasa kita bisa improve lagi sistem penilaian kita, please tolong beri masukan agar kita bisa lebih puaskan lagi rasa penasaran kalian. Sampai ketemu di bedah selanjutnya. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah selanjutnya.